Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar langsung di program R untuk melakukan penanganan terhadap data pencilan. Sebelumnya, silahkan adik-adik semua untuk melihat tayangan video pembelajaran dari Pak Kudus mengenai eh, penanganan pencilan. Jadi sebelum masuk ke program R, silahkan terlebih dahulu tonton video sebelumnya. Jika sudah, baru ke video ini dan kita sama-sama praktikkan penanganan pencilan menggunakan program R. Baik, pertama aktifkan dulu package DPLYR, jadi menggunakan library. Nah, ini hanya menggunakan library DPLYR saja. Contoh yang saya gunakan, data yang saya gunakan berbeda dengan apa yang dilihat di video sebelumnya. Jadi saya menggunakan data yang biasa kita gunakan yaitu data iris, data bunga. Di situ datanya ada di database R. Jadi kita, nah ini datanya data iris, jadi kita nggak perlu import data lagi. Silahkan gunakan data iris ini. Seperti kita lihat di struktur data. Nah, data iris ini adalah data yang terdiri dari 150 observasi dan juga 5 variabel. 5 variabel tersebut terdiri dari 4 variabel numerik dan 1 variabel faktor. Jadi jenis-jenis bunganya. Kemudian di situ ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Jadi ada 4 numerik. Langkah pertama untuk melihat apakah data tersebut ada pencilan atau tidak, masing-masing datanya, kita bisa menggunakan box plot. Jadi, kita gunakan fungsi, namanya di sini fungsi box plot, tinggal dimasukkan saja nama data frame-nya. Di sini error karena kolom yang saya berikan untuk plot terlalu kecil, jadi kolomnya harus cukup dulu, baru plotnya bisa terlihat. Nah, di sini kita lihat dari box plot atau kita zoom saja boleh. Nah, ini adalah box plot dari masing-masing variabel yang ada di data frame iris. Kita lihat satu plot di sini ternyata memiliki pencilan ya. Ada 3 pencilan atas dan 1 pencilan bawah. Jadi di atas batas atasnya dan di bawah dari batas bawah. Variabel kedua yaitu variabel sepal width. Jadi sekarang kita fokus untuk melakukan penanganan terhadap variabel sepal width ini, kita tangani pencilannya. Nah, sudah tahu ya, sekarang yang akan kita lakukan penanganan pencilan adalah sepal width. Secara garis besar, pencilan itu bisa ditangani dengan dua, yaitu menghapus pencilan ataupun mengganti nilai pencilan tersebut. Ya samalah seperti data pada data yang hilang. Mau dihapus observasinya, satu baris observasi atau diganti. Nah, sekarang kita akan mencoba keduanya. Di sini jadi kita akan coba kedua cara. Yang pertama dihapus, yang kedua diganti. Nah, kita pisahkan dulu buat vektor baru yaitu vektor data. Jadi data ini adalah data iris yang kedua. Ingat di sini karena kita akan mengambil kolom kedua, jadi barisnya kita skip karena kita mengambil semua baris, tapi kolomnya kita ambil kolom dua. Maka ini akan jadi satu vektor. Di sini masuk sebagai values ya. Values ini ada data numerik 1 sampai 150. Jadi ini bukan data frame ya. Ini bentuknya adalah vektor. Sudah jadi vektor, kita lihat ya bisa sebaran datanya adalah, kita lihat, nah ini adalah sebaran data, kita zoom
Ini adalah bentuk sebaran data. Kalau dilihat dari sebaran data, datanya memang terlihat seperti distribusi normal, tapi ternyata tidak terlalu simetris ya. Dia cenderung landai di sebelah kanan, jadi miring di kanan. Maka kita asumsikan bahwa datanya tidak berdistribusi normal, jadi dia miring kanan atau positive skew. Pada materi di video sebelumnya diajarkan bahwa data yang tidak berdistribusi normal maka akan ditangani menggunakan interquartile range atau ITR. Jadi sekarang oke, sebelum masuk itu kita buat visual Kiki plotnya dulu menggunakan Kiki Nom. Dimasukkan ini data, kemudian dimasukkan ini sebagai atribut dari ini namanya true. Nah, main ini adalah judul. Judulnya adalah kita plot data, gitu ya. Kemudian kita beri warna color. Ini saya beri warna brown, cuma ya. Kita beri warna brown. Tutup kurung. Kemudian coba kita run. Nah, ini adalah bentuk plot. Kemudian sebagai pelengkap kita harus menggunakan garis sebagai garis ini fungsinya untuk melihat nanti apakah sebaran data kita sudah mengikuti distribusi tertentu. Kalau sudah mengikuti distribusi, maka titik-titik berwarna coklat ini harus sesuai dengan garis lurus yang akan kita buat. Jadi menggunakan Kiki line. Nah, Kiki line ini dari data, kemudian warnanya kita beri warna merah ya supaya terlihat jelas. LWD ini adalah ketebalan. Jadi silahkan atur ketebalan yang sesuai dengan visual. Kalau saya coba gunakan 2 di sini ya, LWD-nya 2. Nah, kita lihat dari Kiki plot. Ini adalah Kiki line-nya. Kalau kita lihat dari bawah ini sudah mengikuti garis walaupun tidak persis ya lurus dengan garis, tapi di bagian atas kita lihat beberapa titik ini keluar dari garis merah, artinya dia melenceng dari distribusinya, maka dari garis pun kita bisa lihat bahwa datanya punya pencilan dan tidak mengikuti distribusi normal. Nah, dari Kiki plot tadi sudah ya, histogram sudah kita lihat, kemudian box plot sudah kita lihat, dan Kiki plot sudah kita lihat, berarti kita tentukan dari sekarang bahwa data kita memang punya pencilan dan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan perhitungan, ini adalah hitung kuartil. Jadi kita akan mencari nilai kuartilnya menggunakan fungsi, namanya adalah kuantil. Ya, jadi fungsi ini coba kita masukkan kuantil dari data, kita lihat hasilnya. Nah, perlu diingat bahwa kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian ya. Ada 5 potong data di sana ya. Data 0 ini, 0% di bawah ini adalah data minimum, 100% adalah data maksimum, jadi nilai minimum dan maksimum. Ini adalah kuartil pertama, 2,8. Ini kuartil 2 atau sama dengan median, nilainya 3. Ini adalah kuartil 3, 75% ini sama dengan 3,3. Jadi ada nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang akan kita ambil atau yang akan kita ekstrak adalah nilai kuartil 2 ini dan kuartil 3. Kuartil 2 dan kuartil 3 akan kita ambil. Jadi di sini saya buat fungsi namanya kuartil ya. Kuartil ini kita ambil dari nilai kuantil data, tetapi kita ambil yang probability-nya, probs-nya, ini adalah 0,25 dan 0,75. Jadi kita hanya ambil 0,25 berarti untuk yang
kuartil 1, 0,75 untuk kuartil 3. Jadi kita hanya akan mengekstrak kedua nilai tersebut. Nah, sudah terambil. Maka kalau kita lihat kuartil di sini, coba kita run. Nah, kuartil di sini nilainya yang 25%, 2,8, 75%, 3,3. Berarti sudah sesuai. Untuk mengambil masing-masing, maka akan menggunakan fungsi kuartil. Jadi kita panggil lagi fungsi yang atas kuartil. Tanda kurung siku 1. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian kuartil 2. Ini urutan kedua untuk yang kuartil 3. Ya, jadi kita mengekstraknya tadi menggunakan, kalau kuartil 1 berarti kuartil dalam kurung 1, kalau kuartil 3 kuartil dalam kurung 2. Ya, sampai sini berarti kita sudah bisa mengekstrak nih, kuartil 1, kuartil 3 sudah kita pegang. Selanjutnya, ingat IQR rumusnya apa? Yaitu, nah ini kita cari IQR. IQR ini adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ya, jadi IQR adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sebetulnya di R sendiri sudah ada fungsi yang namanya IQR. Nah, ini adalah suatu fungsi. Ya, jadi kita tinggal masukkan IQR adalah data IQR dari ini. Kita dapatkan ini IQR, kita lihat nilainya berapa? 0,5. Tapi kalau kita mau buat manual bisa juga, berarti IQR sama dengan kuartil 2, ya. Tadi ini kuartil 3, jadi dalam kurung 2 ini kemudian, nah, kuartil 1. Berarti ini tandanya kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kita running. Kemudian kita cek. Harusnya outputnya sama. Ya. Oke, sama ya. Ini yang pertama, ini outputnya 0,5. Yang kedua outputnya 0,5. Jadi IQR-nya ini sama. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai IQR. Selanjutnya adalah menentukan nilai batas atas dan nilai batas bawah. Jadi batas atas dan batas bawah. Kita namakan dengan lower sebagai batas bawah. Jadi lower ini dicari dengan nilai kuartil 1 dikurangi, kita lihat lagi rumusnya yang ada di PPT, itu 1,5 dikali dengan IQR. Kita buat upper atau batas atas, ini adalah nilai kuartil 2 ditambah 1,5 dikalikan IQR. Ingat jangan tertukar bahwa batas bawah ini dikurangi. Batas atas ini ditambah ya. Jadi jangan sampai tertukar. Kita lihat sekarang kita run untuk lower, kita run untuk upper. Oke, sekarang kita cek nilai lower dapat apa. Lowernya ternyata 2,05. Jadi didapatkan ya batas bawahnya 2,05. Batas atas kita run. Nah, didapatkan 4,05. Ya, nilai-nilai ini yang akan menjadi patokan kita dalam membuang atau mengganti data. Nilai yang di bawah lower, nilai di bawah 2,05 akan kita treat ya. Nilai di atas 4,05 akan kita treat. Treatmentnya tadi menghapus dan membuang. Jadi sekarang kita sudah punya batasnya, batas atas dan batas bawah. Sekarang kita tinggal potong data atau ganti nilainya. Pertama, untuk melakukan manipulasi data frame, ini menggunakan tadi package DPLYR, tapi ingat package ini berlaku untuk yang bentuknya data frame. Sedangkan data kita tadi di atas itu bentuknya adalah vektor. Ingat ya perbedaan data frame dan juga vektor. Kalau vektor itu hanya berupa nilai angka saja ya, tidak terbaca sebagai data frame. Maka dari itu kita harus mengubah dulu nih bentuknya. Jadi data
as data frame ya, as.data.frame dari data. Kita run. Nah, kita lihat di sini. Di sini data sudah masuk ke data frame. Bedanya kalau data frame ada tombol warna biru, kalau kita klik akan muncul data, isi datanya seperti apa. Kalau values ini adalah untuk vektor. Jadi yang bentuknya bukan data frame. Ya, berarti data kita sekarang sudah ada di dalam data frame. Sekarang kita lakukan pemotongan data menggunakan package dplyr. Nah, sekarang kita deteksi data tanpa outlier. Data tanpa outlier ini kita buat data no outlier. Data not outlier kita gunakan fungsi filter. Ingat chaining function yang minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi kita deskripsikan dulu, sebutkan dulu data yang mau dipakainya apa. Kita menggunakan data. Nah ya, data kita gunakan filter. Filter ini kita pilih. Tadi data yang tanpa outlier adalah data di atas lower dan data di bawah upper. Jadi kita tuliskan data di atas lower dan ini menggunakan koma. Sorry. Dan data di atas upper. Nah, ini sudah memfilter nih. Upper, oke. Sekarang kita run. Oke, data no outlier. Sorry, ini ada kesalahan. Data no outlier, ini data filter, data di atas lower, dan data ini harusnya di bawah ya, ini saya salah. Data di bawah upper. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan. Data no outlier terdiri dari 146 observasi dan satu variabel. Tandanya data kita sudah berkurang 4 angka ya, karena atau 4 angka tadi yang mengandung outlier. Jadi nilainya di luar dari batas bawah dan batas atas. 4 angka ini bisa kita deteksi juga. Sekarang kita lihat di sini coba summary dari data no outlier. Nah, datanya ini paling terkecil 2,2, maksimumnya ada di 4. Ya, kan tadi batas bawahnya 2,05 dan batas atasnya 4,05. Jadi nilainya sudah ada di dalam batas, ya. Berarti ini datanya, data frame data no outlier ini adalah data yang sudah bersih dari data outlier. Ini berarti sudah selesai kalau kita goalnya mau membersihkan data. Tapi kalau sekarang kita mau mencoba melihat datanya, berarti kita lihat data outlier. Data outlier ini adalah data, kita kasih nama data outlier. Data outlier ini kebalikan, jadi fungsinya masih sama menggunakan data, operator pipes, chaining function dengan filter. Bedanya sekarang berarti kita mendeteksi data yang berada di bawah lower. Ingat, ini kita maunya data di bawah lower atau data di atas upper. Kalau data di bawah lower dan data di atas upper, tentu kita nggak akan punya datanya ya, karena dan berarti syaratnya dua. Kalau syaratnya satu aja, di bawah lower atau di atas upper, maka kita harus menggunakan fungsi ini. Atau data di atas dari upper. Jadi kalau tadi fungsinya dan, kalau sekarang ini menggunakan atau ya. Oke, kita run. Nah, data outlier ada 4 observasi. Kita lihat datanya. Nah, 4,4, 4,1, 4,2 dan 2,0. Jadi memang data ini data yang di luar nilai batas. Nah, data-data ini yang kita buang ya. Oke, ini adalah hasil akhir. Coba kita buktikan dengan boxplot dari data. Nah, oh sorry, seharusnya data no outlier.
Nah, ini adalah box plot akhir, berarti sudah bersih, tidak punya data pencilan. Goalnya sudah tercapai dengan menghapus, kita bisa menghilangkan data pencilan. Oke, sekarang masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah capping. Jadi kita akan pelajari cara capping, yaitu mengganti nilai yang 4 tadi, nilai 4 observasi ini. Nah, ini dengan nilai batas atas dan batas bawahnya. Oke, sekarang kita buat sintaksnya. Berarti di sini kita punya data lower dan data upper. Untuk data lower 2,05, tadi untuk data upper 4,05. Berarti nilai-nilai keempat tadi akan diganti dengan nilai lower dan upper ini. Oke, sekarang kita mulai buat fungsinya. Jadi kita buat data 2, ini adalah data supaya tidak mengubah data frame yang asli. Kita buat data frame baru. Nah, data 2, data karena kita cuma punya satu variabel, dalam kurung berarti data 2 data jika nilainya lebih dari upper, ya nilainya ganti saja dengan upper. Jika data 2 data kita berikan kondisi nilainya kurang dari lower, ganti saja nilainya dengan lower. Ya, ini untuk mengganti. Sekarang coba kita kan. Nah, sudah terisi, oke. Cuma dua ini aja, sintaksnya simpel. Karena kita sudah punya nilai batas atas dan batas bawahnya. Sekarang kita lihat summary dari data 2. Nah, perhatikan nilai minimumnya 2,05, maksimumnya 4,05. Sudah sesuai ya, karena tadi nilai yang paling kecilnya itu kita tarik ke batas, batasnya di 2,05. Berarti batas minimum harusnya 2,05. Nilai maksimumnya ada yang sampai 4,4, tapi karena nilai batas atas kita 4,05, maka nilainya akan diganti jadi 4,05. Maka nilai minimum dan maksimumnya ini sesuai dengan batas atas dan batas bawahnya. Berarti penanganan kita sudah sesuai ya. Jadi pastikannya lihat nilai summary-nya, di situ nilai minimum dan nilai maksimumnya dilihat, dipastikan apakah sudah sesuai atau belum. Sekarang kita lihat dari box plot untuk memastikan data 2. Nah, ini adalah box plotnya, sebelah kanan dilihat. Box plotnya sudah bersih ya, jadi sudah tidak ada lagi titik-titik, artinya tidak ada lagi pencilan. Oke, materi R cukup sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di ketentuan di e-kuliah. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.